Legenda MotoGP prediksi Marc Marquez akan lebih mengerikan usai MotoGP Qatar 2024. Penampilan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024 membuat legenda balap Sylvain Guintoli yakin The Baby berpotensi besar meramaikan persaingan gelar juara musim ini. Dia optimis Marc Marquez bakal tampil lebih mengerikan pada balapan berikutnya. Pendapat tersebut disampaikan Guintoli setelah melihat debut Marc Marquez bersama Ducati di balapan perdana musim ini. Rider asal Spanyol itu dinilai tengah menunjukkan sinyal bahaya untuk pembalap lain. Dia akan sangat senang menatap balapan kedua. Dia hampir naik podium, kecepatan balapan bagus, akan ada banyak pembelajaran. Hati-hati dengan Marc Marquez di sisa kejuaraan, ujar Guintoli dilansir dari laman Crash.net. Marc Marquez tampil mengesankan di MotoGP Qatar 2024, akhir pekan kemarin. Ex-rider Repsol Honda itu bersaing di kelompok terdepan dan berhasil finish di urutan keempat. Dia akan senang dengan itu, sangat senang. Ia masih beradaptasi dengan gaya berkendara Ducati setelah sekian lama berada di Honda, lanjutnya. Marc Marquez juga dinilai sudah mulai menguasai tunggangan barunya. Hebatnya lagi, The Baby Alien mulai bisa menahan diri untuk menghindari risiko di lintasan. Dengan memanfaatkan waktu putaran di zona pengereman, dia bisa menahan diri. Ini bukan sirkuit favoritnya. Dia hanya menang sekali di sini, tapi dia bisa mendominasi pada penampilannya kali ini, tukasnya. Di sisi lain, masalah pengereman ganggu pembalap Pertamina Enduro VR46 di MotoGP Qatar. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi masih belum percaya diri dengan pengereman pada motor Desmosedici YP23 yang ditungganginya saat turun di MotoGP Qatar 2024. Mengaspal di sirkuit Lusail, Senin dini hari WIB 11 Maret 2024, Marco Bezzecchi harus puas ada di urutan ke-14. Dia tertinggal dari rekan setim, Fabio Di Giannantonio yang finish pada urutan ke-7. Pembalap asal Italia itu mengaku masih belum percaya diri dengan pengereman pada motornya. Masalah yang mengganggunya sejak sesi tes pramusim bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Saya tidak percaya diri dengan rem dan bahkan saat memasuki tikungan. Saya akhirnya harus membuka throttle lebih awal dari yang seharusnya karena saya tidak punya kecepatan, kata Bezzecchi, dikutip dari GP1. Selain itu, saya cepat kehabisan ban belakang dan harus mencoba mengelolanya. Saat tersisa 11 lap lagi, saya sudah berada di pemetaan C pada mesin yang menghasilkan tenaga paling kecil, imbuhnya. Diakui Bezzecchi, balapan di MotoGP Qatar 2024 sangatlah sulit. Ketika performa tidak berjalan dengan baik, tidaklah mudah untuk bangkit karena waktunya singkat. Ini adalah akhir pekan yang sulit. Ada beberapa hal positif, tapi ketika akhir pekan tidak berjalan baik, sulit untuk memulihkannya, tutur Bezzecchi. Kini pembalap berusia 25 tahun itu cuma bisa berharap di seri berikutnya semua berjalan dengan baik. Reaksi Francesco Bagnaia lihat si alien finish ke-4 di MotoGP Qatar. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, turut mengomentari hasil positif yang diraih Marc Marquez pada MotoGP Qatar 2024. Marc Marquez cukup memenuhi ekspektasi banyak orang bahwa di balapan pembuka dengan bersaing di barisan depan. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu berhasil finish satu setrip di luar zona podium pada balapan yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Minggu, 10 Maret 2024. Dia menjadi pembalap ketiga Ducati yang berhasil finish di depan setelah Francesco Bagnaia sebagai pemenang balapan dan Jorge Martin, Prima Pramac, yang finish ketiga. Marquez bahkan sudah menjadi yang tercepat pada balapan dan sprint MotoGP Qatar kemarin jika dibandingkan pembalap-pembalap motor Ducati lama lainnya. Hasil ini tentunya memberikan kepercayaan diri bagi juara dunia 8 kali itu. Penampilan Marquez sepanjang akhir pekan balapan cenderung stabil karena tak jauh-jauh dari posisi 5 besar. Start dari grid ke-6, Marquez langsung mendapatkan tempat kelima pada putaran pertama.
Marquez lalu berhasil naik satu tingkat ke posisi 4 meski sempat mendapatkan perlawanan dari titisannya sendiri, Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3. Melihat perkembangan pesat dari Marquez, Bagnaia ikut terkesan dengan sosok yang digadang-gadang akan menjadi pesaingnya itu. Dia pastinya telah melakukan pekerjaan dengan baik dan finish keempat, kata Bagnaia dilansir dari GP1.com. Bagaimanapun dia adalah Marc Marquez, juara dunia 8 kali, jadi saya mengharapkan dia untuk tampil kompetitif. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi penantang gelar, tapi dia pastinya akan menjadi salah satu rival. Kita lihat saja nanti, ujar Bagnaia. Di sisi lain, Marquez masih enggan sesumbar karena dirinya merasa belum 100% dengan Desmosedici YP23. Si semut dari Cervera berharap mampu lebih baik lagi pada seri kedua di sirkuit Algarve, Portugal pada 22 hingga 24 Maret mendatang. Tentu kami mencoba dan kami berupaya untuk meraih podium tapi itu tidak mungkin, ucap Marquez, dilansir dari Crash. Mereka melaju lebih cepat dibanding saya, tapi ini tidak menghadirkan rasa frustrasi karena saya mengatakan pada hari Kamis, posisi kami sekitar di urutan keempat, kelima, atau keenam. Kenyataannya, kami kemarin finish di urutan kelima, pada sprint, dan hari ini di urutan keempat, kata Marquez mengingatkan. Selalu saja podium dekat dengan jangkauan, tapi kenyataannya saya masih belum merasa 100% nyaman untuk melaju seperti yang saya inginkan. Tapi mari kita lihat apakah kami bisa berkembang di balapan berikutnya, ujarnya. Sementara itu finish ke-11 di MotoGP Qatar 2024, Fabio Quartararo, motor terburuk. Fabio Quartararo sangat tidak puas dengan hasil yang didapat pada MotoGP Qatar 2024. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu bahkan mengatakan mereka tertinggal sangat jauh dari pabrikan lain dan mengkritik motornya saat ini adalah yang terburuk. Quartararo tidak memulai seri balapan pembuka dengan sangat baik di sirkuit internasional Losail, Qatar, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. El Diablo harus puas finish di posisi 11 dengan terpaut 17,701 detik dari Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang keluar sebagai pemenang. Usai balapan, Quartararo mengatakan sama sekali tidak melihat adanya perubahan. Pembalap asal Prancis itu menyatakan Yamaha menjadi semakin jauh dari tim pabrikan lainnya kendati ada sedikit peningkatan. Itulah adanya. Di sini Anda benar-benar dapat melihat perbedaannya. Bahkan jika orang-orang bekerja sangat keras, kami masih jauh. Saya tahu potensi saya dan tahu di mana kami bisa berada, kata Quartararo, dilansir dari Speedweek.